Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bengkel Bang D. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang motor yang mati ini ya. Jadi motor ini kondisi mogok dan indikatornya juga nggak hidup. Nah, ini kunci kontak on, indikatornya di sini nggak hidup ya. Jadi ini ada beberapa kemungkinan, bisa jadi akinya, bisa jadi piusnya putus, atau yang ketiga bisa jadi ada kabel yang putus. Jadi seperti itu ya, kabel ini maksudnya kabel yang arus dari akinya, bisa jadi kabel kunci kontak atau apa sebagainya ya. Dan ada kemungkinan juga sih dari kunci kontaknya. Nah, kalau kunci kontaknya udah gantian yang merek biasa gitu ya, yang imitasi, biasanya ada kemungkinan juga ketika kunci kontak on ya, indikatornya juga tidak nyala. Nah, jadi langkah pertama kalau misalkan kunci kontaknya udah imitasi, gai juga kunci kontaknya yang bermasalah. Jadi kalau misalkan kunci kontaknya udah tidak asli, bisa dilangsungkan dari sininya ya. Dari kunci kontaknya dihubungkan langsung itu. Tapi agak lama soalnya harus bongkar bodi ya. Jadi lebih nyamannya tuh dicek akinya dulu. Cek aki kan enggak susah ya. Nah, tinggal buka jok, buka tutup ini, tutup akinya, tinggal dicek akinya masih ada tegangan enggak itu. Nah, jadi soalnya untuk motor Mio ini ya, Mio GT dan kawan-kawannya lah, Mio J, Mio GT, Soul GT. Nah, itu udah kalau tanpa aki motornya enggak mau menyala ya. Nah, jadi ini kondisi akinya masih baik. Nah, jadi tinggal dicek fuse-nya. Nah, ini kebetulan fuse-nya udah putus. Nah, jadi penyebab fuse yang putus nih ada beberapa kemungkinan ya. Nah, jadi yang lebih rawatnya sih biasanya adanya arus pendek atau konslet ya. Nah, jadi kalau fuse yang putus tuh ya ada kemungkinan lah konslet itu. Bisa jadi juga sih biasanya terlalu banyak tegangan yang berlebihan, itu bisa jadi juga. Tapi kalau untuk ini 15 ampere nih ya, keseringannya sih konslet gitu ya kalau sampai udah putus ini ya, soalnya ini fuse-nya cukup besar juga. Jadi ini udah kita cek juga tadi, fuse-nya putus, jadi penyebabnya konslet. Konsletnya di bagian kabel ini ya. Ini kan kabel dari aki ke fuse. Sedangkan ini yang dari fuse satunya ini untuk ke semua motornya gitu ya. Sedangkan yang kabel besarnya ini untuk starternya. Jadi ini alhamdulillah udah ketemu. Jadi ada konslet di bagian kabel yang berisi arus dari baterai ya. Ini ada lecet dan udah kelihatan itunya ya, serabut tembaganya. Jadi bergesekan dengan rangka. Nah, jadi di sini ya, bergesekan dengan rangka. Jadi terjadilah konslet. Jadi seperti itu yang menyebabkan fuse yang putus ya. Kabel ini, kabel yang terluka ini bergesekan dengan bodi. Nah, jadi timbullah konslet. Nah, jadi putuslah fuse-nya. Jadi kalau seperti ini ya langkahnya lebih mudah ya. Cara pengerjaannya tinggal lebih bagusnya sih dibuka, habis itu di lakban ulang. Jadi kita cara mudahnya aja lah ya. Nah, tinggal kasih kertas seperti ini. Nah, baru dililit lakban biar lebih tebal ya. Nah, jadi nanti lilit lakbannya ya seitunya lah, secukupnya lah ya. Nah, lebih tebal lebih bagus lagi.
biar lebih menghindari terjadinya hal yang serupa ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk Mio ini ya, yang beberapa kasus yang dialami konslet ya seperti itulah. Nah, kalau enggak kabel di sini ya biasanya kabel ini pokoknya yang berhubungan dengan besi yang seperti ini nih. Ini ada kemungkinan biasanya nih. Nah, seperti ini ya, ini lama kelamaan biasanya ya akan rusak juga kabelnya. Tapi kalau untuk ini nih, ini lebih tebal ya, lebih tebal itu nih isolatornya. Oke, jadi mungkin sekian lah videonya. Jadi untuk pengerjaannya mudah, yang lama biasanya tuh mencari masalahnya ya. Nah, soalnya ini kalau masalah kabel nih ya, kalau mau dicari betul-betul ya kadang masalahnya cuman segini, nyarinya tuh lumayan banyak yang dibongkar ya. Nah, jadi seperti itu. Intinya jangan gegabah memponis akinya rusak. Nah, jangan seperti itu ya. Mentang-mentang indikatornya tidak hidup lalu diponis akinya rusak ya, ada kemungkinan juga akinya rusak, tapi lebih baiknya tuh dicek terlebih dahulu. Nah, apakah betul-betul akinya yang rusak atau ada bagian kabelnya yang berkendala ya. Jadi ini udah kita cek, dan alhamdulillah udah ketemu ada kabel yang bocor. Jadi jangan langsung memponis mau ganti aki nih kayaknya banyak biaya nih, enggak. Nah, lebih bagusnya tuh dicek terlebih dahulu, dipastikan dulu apa masalahnya ya. Kalau udah ketemu masalahnya baru diselesaikan ya. Nah, kalau misalkan tidak ada konslet ya memang akinya yang rusak. Jadi mungkin sekian lah ya. Nah, semoga bermanfaat. Nah, jadi inilah info tentang motor yang mogok ya, mogok dan indikatornya juga mati. Nah, jadi mungkin sekian. Nah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.